Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Di video kali ini saya akan berbagi tips tentang apa, yaitu ini dia, pemupukan seminggu sekali pada tanaman suplir, dijamin anti kering. Nah, buat teman-teman nih yang sedang menanam tanaman suplir di rumah dan selalu galau karena tanaman mengering, jangan kemana-mana guys, harus nonton video kali ini. Karena di video kali ini saya akan memberikan tips seputar tanaman suplir ya, yang biasa saya rawat dan saya beri pupuk seminggu sekali. Nah, ini dia tanaman suplirnya. Tanaman suplirnya masih usia remaja ya, belum begitu besar dan rimbun. Cuman gejala-gejala tanaman ini semakin rimbun, semakin subur itu ada ya, diantaranya yaitu munculnya tunas-tunas baru. Nah ini ya guys, ini muncul ya, ini muncul daun-daun baru atau batang-batang tanaman baru, sehingga tanamannya akan semakin menambah rimbunnya tanaman nanti di kemudian hari. Begitu juga dengan yang sebelah kanan ya. Nah ini juga udah mulai menginjak usia remaja dan muncul, lihat batang baru ya. Ini batang tanaman baru muncul, nanti saya yakin akan semakin rimbun. Nah, di video-video sebelumnya sudah pernah saya share ya, yaitu mulai dari cara perawatannya, media tanamannya apa, cara peletakan gimana. Cuman buat teman-teman yang ketinggalan videonya, saya akan flashback kembali ya tentang cara perawatannya dan sekaligus ikutin pemupukannya yang saya lakukan selama seminggu sekali ini. Nah, ini dia. Nah, buat teman-teman yang belum tahu tentang jenis media tanam yang saya pakai buat tanaman suplir di depan saya ini, yaitu apa sih? Yaitu campuran dari andam pakis ya, seperti biasa, yaitu andam pakis, lalu ada juga dari sekam bakar dan sedikit tanah kebun. Perbandingannya berapa? Perbandingannya adalah 1 bagian untuk andam pakis, 1 bagian untuk sekam bakar, dan setengah bagian untuk tanah kebunnya. Dimix menjadi 1 dan siap dipakai untuk sebagai media tanam untuk tanaman suplir. Buat teman-teman yang selalu gagal dalam merawat tanaman suplir, kenapa selalu mengering, jangan patah semangat ya, karena biasanya tanaman suplir itu pada saat awal pembelian itu membutuhkan proses adaptasi. Nah, proses adaptasi inilah yang mungkin agak sedikit sulit, karena mungkin untuk petani awal yang merawat tanaman hias suplirnya itu biasanya di dataran tinggi, sedangkan kita yang baru membelinya itu berada di dataran rendah, maka biasanya terjadinya proses adaptasi. Nah, proses adaptasi ini kalau gagal biasanya akan mengalami kekeringan. Tapi tenang aja buat teman-teman nih yang sudah mengering tanamannya atau tidak ada daunnya sama sekali ya, jangan dibuang guys, karena akarnya itu bisa tumbuh lagi dan menjadi tanaman baru. Dan tentunya dengan tanaman suplir yang semakin subur karena sudah mengalami proses adaptasi. Jadi tips dari saya, apabila teman-teman punya tanaman suplir yang sudah mengering, lebih baik siram terus ya dengan pupuk organik cair, yaitu seminggu sekali. Saya yakin nanti akan tumbuh lagi dengan daun-daun baru dan tanaman yang sehat karena sudah melakukan proses adaptasi di rumah kita. Seperti tanaman suplir punya saya ini ya, sudah mengalami adaptasi dan sekarang sudah mulai subur menjadi tanaman baru di rumah saya. Nah, yuk langsung aja untuk proses pemupukan yang saya lakukan seminggu sekali ini. Pemupukan yang saya lakukan seminggu sekali ini tidak mempunyai efek pengeringan pada tanaman suplir ya, karena sudah saya buktikan beda sekali dengan pemupukan kimia yaitu NPK yang biasanya punya efek mengering pada daun-daun suplir. Jadi tips dari saya, hindari pemupukan NPK ya, karena biasanya punya efek daunnya mengering pada tanaman suplirnya. Karena NPK itu menurut saya terlalu keras ya. Jadi lebih baik gunakan pupuk organik ataupun pupuk kimia berikut ini yang ada di video kali ini. Makanya jangan kemana, di pertengahan video saya akan berikan pupuknya apa agar tanaman tidak mengering, tidak mati. Nah ini dia. A few moments later. Nah, setelah saya beritahu untuk media tanamnya apa tadi ya, sudah saya berikan tipsnya. Jenis pupuknya apa sih yang biasa saya berikan pada tanaman suplir ini? Nah, ini dia pupuknya. Nah, sebelum mengarah ke fase pemupukan, pertama kita siapkan dulu ya, yaitu airnya sebanyak 5 liter air bersih ya. Kemudian kita siapkan untuk pupuk yang pertama. Ini dia pupuknya. Nah, yaitu pupuk KNO3 merah yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman-tanaman hias apapun ataupun tanaman jenis apapun ya. Nah, yuk langsung aja untuk KNO3 merah ini untuk air 5 liter adalah dosisnya yaitu 1 sendok makan. Nah, seperti ini, 1 sendok makan ya. Ini kita larutkan ke dalam air 5 liter. Nah, lalu pupuk yang kedua adalah ini ya, magnesium sulfat dari Pak Tani ya, yang mengandung unsur magnesium dan sulfur pada pupuk ini. Sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman, terutama untuk daun-daun tua ya yang mengalami kuning, kering. Ini bisa dinetralisir dengan pemberian magnesium ini. Nah, yuk langsung aja. Untuk magnesium sulfat ini pupuknya berapa sih dosisnya? Yaitu ini ya, sama, yaitu ini ya sama ya, yaitu 1 sendok makan untuk air 5 liter. Nah, yuk kita berikan. Kalau sudah, kita bisa aduk ya, seperti ini. Kita aduk sampai larut guys. Nah, seperti ini ya. Kita aduk sampai larut.
Nah, kalau sudah larut, kita bisa mencampurkannya dengan pupuk apa lagi? Ini dia. Tara, ini dia guys, pupuk organik buatan saya, yaitu pupuk organik cair cangkang Zambroni yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman apapun karena mengandung ekstrak daun kelor. Daun kelor itu sangat bagus ya untuk pertumbuhan tanaman hias apapun atau tanaman hortikultura, tanaman buah dan lain sebagainya yang dapat mempercepat tumbuhnya tunas-tunas baru. Nah, yuk langsung aja. Untuk air 5 liter, pupuk organiknya adalah 60 ml. Nah, buat teman-teman yang pengen memiliki dari pupuk organik buatan saya ini, silakan ya WA aja di 0812 87491 untuk order lebih lanjut karena harganya murah meriah. Oke? Sekarang kita aduk lagi sampai larut ya. Nah, kalau sudah larut, kita siap untuk disiramkan ke tanaman suplir kita. Nah, ini dia guys, kita siram ke bagian perakarannya ya. Seperti ini. Kita siram untuk teknik pemupukan ini seminggu sekali ya. Ingat, kita bisa menyiramnya yaitu di pagi hari, yaitu di jam 8 sampai jam 9 pagi di mana sinar matahari belum terik. Nah, begini caranya ya. Sampai basah ya untuk media tanamnya di bagian perakarannya terutama. Oh ya, untuk peletakan tanaman suplir ini kita letakkan aja di tempat yang terang ya, misalkan di teras rumah dan tidak terkena sinar matahari langsung. Karena tanaman suplir ini sangat rentan yang namanya penyerapan sinar matahari langsung. Karena kalau dikenakan sinar matahari langsung, biasanya tanaman suplirnya yaitu di bagian daun-daunnya akan mengering. Nah, itulah tips pemupukan seminggu sekali yang biasa saya lakukan pada tanaman suplir sehingga tanaman suplirnya semakin subur dan semakin rimbun. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, dan komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Sampai ketemu ya di video berikutnya. Dadah. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.